Nak, dengar ya. Kamu sekarang fokus kuliah itu bagus, tapi kalau ada waktu luang, tolong bantu Bapak di warung dagang kita ya. Tak hanya biar kamu paham kerja keras, tapi juga supaya kamu kenal cara berdagang dari dasar. Jadi kalau kelak kamu lulus kuliah belum dapat pekerjaan yang cocok, kamu bisa saja meneruskan usaha keluarga ini. Pak, saya mengerti, tapi kan berdagang tuh kayaknya gampang aja kan, cuma jual beli barang doang. Kan nggak perlu ilmu kuliah banyak-banyak. Nanti kalau ada waktu aja saya bantu ya Bapak. Hahaha, nah, kalau kamu pikir gampang, itu salah besar. Belajar dulu. Dagang butuh perhitungan cermat, cara menangani pelanggan, paham pasar, dan banyak hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat setia kanal Minang Mustika Jaya. Selamat datang kembali di video kami hari ini. Ketika kita mendengar kata berdagang, apa yang muncul di benak Anda? Hiruk-pikuk pasar, tumpukan barang, atau hitungan untung rugi yang terus berputar? Biasanya itulah yang kita bayangkan. Tapi tahukah Anda bahwa berdagang bukan hanya sebatas transaksi ekonomi semata? Lebih dari itu, ia adalah sebuah sekolah hidup yang syarat akan pelajaran, yang mengasah bukan hanya kemampuan berbisnis, tapi juga jiwa dan hati kita menjadi lebih kuat dan bijak. Pada video kali ini, kita akan menyelami dimensi filosofis dari berdagang, serta mengikuti panduan bijak dari pepatah Minang yang telah menginspirasi generasi pedagang kita selama berabad-abad. Mari kita mulai saja. Yang pertama, kita bahas tentang kesabaran, seni menunggu yang kadang menyiksa. Siapa yang tidak pernah merasakan kesal ketika dagangan sepi atau pembeli jarang mampir? Psikolog Daniel Goleman mengatakan bahwa kecerdasan emosional termasuk kesabaran adalah kunci keberhasilan. Pepatah Minang pun mengingatkan kita, nak kayo, kue mencari, nak cadek, rajin baguru. Jika ingin kaya harus kuat berusaha, jika ingin cerdik harus rajin belajar. Sabar dan belajar adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah strategi. Otak harus bergerak, bukan sekedar lengan dan kaki. Berdagang bukan hanya menjajakan barang sembarangan. Data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia menunjukkan bahwa pedagang yang punya strategi cenderung bertahan lebih lama. Pepatah Minang berkata, jalan dialih dek urang lalu, cupak dipape dek rang menggaleh. Kita harus pandai beradaptasi dengan perubahan zaman agar tidak tertinggal. Tanpa strategi, bisnis kita seperti kapal tanpa layar di lautan yang deras. Tak kalah penting adalah murah senyum dan menghormati pembeli. Kunci membuka hati. Setiap pelanggan punya cerita sendiri. Tersenyum dan menghormati bukan hanya sopan santun, tapi investasi jangka panjang. Pepatah Minang mengingatkan, gadang jan malendo, cadiak jan manjua. Jangan sewenang-wenang dan jangan memperdaya pelanggan. Kejujuran adalah modal paling berharga. Kita juga harus belajar menjaga keseimbangan. Jangan terlalu sedih atau terlalu gembira. Pasang surut adalah bagian dari bisnis. Saat sepi, gunakan waktu untuk introspeksi. Saat ramai, tetap rendah hati dan waspada. Hidup adalah tentang keseimbangan, seperti filosofi yin dan yang. Pepatah Minang mengatakan, usah cameh katiko susah, jan takabur katiko lai. Adalah pepatah Minangkabau yang bermakna, jangan cemas, putus asa saat dalam kesulitan, dan jangan sombong saat dalam keadaan berkecukupan atau senang. Ini mengajarkan untuk tetap tegar, optimis, dan rendah hati atau membumi, karena roda kehidupan selalu berputar. Rezeki, syukur, dan ikhlas. Nikmati hasil kerja keras dengan hati yang bersyukur dan ikhlas. Di balik semua itu, ada rezeki, syukur, dan keikhlasan. Imam Al-Ghazali berkata bahwa syukur adalah kunci keberkahan. Syukur dalam berdagang adalah kunci keberkahan.
ketenangan batin, dan pendorong rejeki yang lebih besar, baik saat untung maupun rugi. Implementasinya meliputi menghargai hasil sekecil apapun, mengucapkan terima kasih kepada pelanggan atau tim, serta menjaga kejujuran dan etika bisnis. Pepatah Minang juga menyampaikan, "Dima bumi dipijak, disinan langit dijunjung." Hormati tempat dan adat istiadat di mana kita berdagang. Seorang pedagang sejati harus waspada dan tajam membaca situasi pasar. Membaca situasi pasar dalam berdagang adalah proses menganalisis permintaan, tren, perilaku konsumen, dan kompetitor untuk mengambil keputusan strategis yang tepat. Hal ini melibatkan pengamatan kebutuhan konsumen, evaluasi produk pesaing, analisis tren, dan penyesuaian strategi harga guna meminimalisir risiko dan memaksimalkan keuntungan. Pepatah Minang menggambarkannya dengan indah. Gabak di ulu tandoka hujan, cewang di langit tandoka panes. Kita harus peka terhadap tanda-tanda dan peluang yang ada. Terakhir, kita harus memahami selera dan keinginan konsumen. Budaya dan tradisi, setiap konsumen memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Tren yang sedang populer juga mempengaruhi selera konsumen. Dalam era digital, teknologi juga menjadi faktor penting. Konsumen dari berbagai kelompok usia memiliki preferensi yang berbeda. Generasi muda mungkin lebih menyukai produk yang inovatif, sementara generasi yang lebih tua cenderung mencari produk yang klasik dan fungsional. Media sosial, ulasan dari teman, hingga iklan di televisi dapat membentuk persepsi konsumen terhadap suatu produk. Pengaruh ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan pembelian. Pepatah Minang bilang, "Candong mato kanan ranca, candong salero kanan lama." Manusia suka yang indah dan enak. Memenuhi kebutuhan dan selera pelanggan adalah kunci mendapatkan loyalitas mereka. Demikianlah sahabat. Perjalanan berdagang bukan hanya tentang mengisi dompet, tapi juga membentuk kepribadian kita menjadi lebih matang. Kita belajar kesabaran, kecerdasan, empati, dan rasa syukur yang hakiki. Suka dan duka yang kita alami bukan beban, melainkan guru yang mengantar kita ke kehidupan yang lebih bermakna. Ingat selalu pepatah Minang yang bijak. Nak kayo, kue mancari. Nak cadie, rajin baguru. Sukses tidak datang dari keberuntungan semata, tapi dari ketekunan dan kerja keras yang cerdas. Bagi Anda yang tengah berjuang di dunia dagang, tetap semangat dan terus belajar ya. Jangan lupa subscribe kanal Minang Mustika Jaya agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya tentang kehidupan dan budaya Minang. Tekan tombol lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Bagikan juga cerita dan pengalaman berdagang Anda di kolom komentar bawah ini. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi sesama pedagang untuk meraih kejayaan dan kebijaksanaan sejati. Selamat berdagang semuanya! Semoga setiap transaksi tidak hanya menghasilkan rejeki, tapi juga mengasah jiwa dan memperkaya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.